Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sundari. Saya dari Universitas D. Hasan Bengkulu, mengajar di Prodi Informatika, mata kuliah agama. Saya adalah dosen yang sedang mengikuti pelatihan pekerti di Universitas Bengkulu gelombang 2 tahun 2025. Dan berikut ini adalah video real teaching saya dalam mengajar mata kuliah agama di Prodi Informatika Universitas D. Hasan Bengkulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman hari ini, sehat? Karena sehat itu adalah sesuatu yang paling utama dari kehidupan yang harus kita syukuri dari awal kita bangun tidur. Teman-teman tadi sudah bersyukur? Salah satu cara yang kita gunakan untuk bersyukur ketika bangun tidur adalah mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah masih diberikan oleh Allah nafas. Alhamdulillah masih terbangun dari tidurnya. Karena banyak ya teman-teman kejadian yang nggak terbangun lagi ketika tidur malam. Baiklah, seperti biasa teman-teman, kita akan membaca Al-Quran sebelum memulai perkuliahan kita hari ini. Boleh dibuka Al-Qurannya. Yang nggak bawa Al-Quran boleh pakai handphonenya yang ada aplikasinya. Seperti yang sudah. Oke, teman-teman, di sini ada di slide kedua. Kita akan lihat video berikut ini sebagai tambahan informasi untuk teman-teman yang mungkin malas ketika untuk membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Boleh disimak dulu. Aplikasi khusus Inspire adalah online dan iklan. Selain aplikasi yang bisa berfungsi, ada juga aplikasi yang membantu supaya teknologi cuaca dan jam dengan dari ada jenis software yang memungkinkan untuk informasi dan melacak aktivitas kalian. Mereka dapat memantau dan menilai semua yang Anda tulis, unggah, foto, dan sifat. Beberapa jenis software juga mengaktifkan kamera dan mikrofon. Lantas, selalu waspada saat menginstal aplikasi di smartphone Anda. Waspada keamanan data adalah bagian dari menjaga privasi dan teknologi saat menjalankan perlintasan. Oke, jadi teman-teman, ternyata kalau kita tidak berhati-hati untuk mengokekan sebuah aplikasi tanpa melihat syarat dan ketentuan yang berlaku tadi, bahayanya itu tadi teman-teman. Bisa data privacy kita diambil, atau tadi mereka punya kamera di aplikasi yang mereka buat. Jadi walaupun tidak dalam keadaan on, itu aplikasi tersebut bisa merekam kita lagi apa. Dia mengaktifkan kamera mereka, bukan kamera kita. Walaupun kamera kita dalam keadaan tidak aktif atau tidak berkomunikasi dengan mereka. Jadi bahayanya dari kasus yang terjadi di tahun 2022. Jadi ada orang yang dia merasa tidak pernah merekam dirinya, maaf, dalam keadaan yang maksudnya tidak berbusana misalnya. Tapi ternyata ada video dia yang ternyata dia dalam keadaan yang tidak bagus tadi itu diupload di media atau di di dunia maya seperti itu. Itu karena beberapa yang terjadi adalah ketika dia menginstal aplikasi, dia tidak mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku, tidak dibaca secara baik. Apalagi kita perempuan kan, jadi kita agak sedikit khawatir dengan kasus-kasus yang terjadi. Kalau pencurian data ini sudah banyak teman-teman. Jadi ada bahkan di satu daerah itu hampir separuh desa itu yang ditagih hutang padahal dia tidak pernah pinjam. Karena ternyata datanya itu digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ada yang pernah terjadi kasus ini di keluarganya? Tidak. Nah, jadi teman-teman, kalau mau aplikasi terbaru, monggo dibaca dulu. Jangan sampai nanti kita terzolimi. Jangan sampai nanti kita dirugikan. Karena ini berefek panjang. Apalagi kalau masalah pinjol, mungkin teman-teman paham bahwa pihak pemberi hutang itu tidak mau tahu siapa yang pakai data ini.
dia tahunya datanya lengkap dan sudah oke. Nah makanya teman-teman nanti kalau misalnya ada kejadian kayak gini, misalnya Mbak Devita ini tiba-tiba di rekeningnya ada masuk uang 20 juta, misalnya ya, ada masuk uang 20 juta. Jadi ketika uang itu masuk, kemudian ada orang yang WA, Devita mohon maaf, saya tadi salah kirim uang 20 juta ke rekening Anda, tolong silakan dicek. Tentu Devita akan mengecek, oh iya Pak, maaf sebentar saya cek. Pas ketika dicek, ada di sana uang 20 juta. Oh iya Pak, ada Pak, boleh kirim Pak nomor rekeningnya biar saya kirim ke Bapak. Karena kita tahu itu bukan milik kita. Kita sebagai umat Islam pasti akan mengembalikan uang yang masuk ke rekening kita tadi. Dengan baik hati Mbak Devita mengembalikan uang yang ditransfer tadi 20 juta. Ketika sudah ditransfer, maka selesai data kita untuk bisa dimaklumi atas kasus pinjol kita. Karena ternyata teman-teman yang tadi adalah menggunakan data Mbak Devi. Pihak pinjol tahunya uangnya sudah ditransaksi. Mbak Devita secara sah sudah menerima 20 juta. Mau dikemanakan ya itu urusannya Mbak Devita. Pihak pinjol tahunya ya sudah bertransaksi dengan Mbak Devi. Nah, makanya teman-teman, besok-besok kalau ada kasus terjadi seperti itu, langkah pertama adalah ke bank. Misalnya bank yang dipakai Bank BRI, silakan datang ke bank, ajukan dengan pihak bank bahwa ada uang masuk yang tidak diketahui sejumlah 20 juta dan tiba-tiba ada orang yang tak transfer. Jadi jangan langsung ditransfer, kita ke pihak bank, nanti pihak bank akan membantu untuk mengembalikan ke pihak pinjol sehingga kita tidak terhutang. Tapi kalau uangnya sudah masuk ke rekening kita kasih ke orang lain, ya itu tadi. Nah, akhirnya kita sudah punya utang 20 juta tapi kita berikan kepada orang lain yang memanfaatkan identitas kita. Jadi teman-teman harap berhati-hati kalau misalnya ada form, Google Form yang dia minta identitas privacy kita, fotokopi KK, apalagi biasanya minta KTP, kartu mahasiswa, kartu pelajar gitu ya, kartu mahasiswa, apalagi biasanya BPJS. Nah, apalagi sampai dia minta nomor rekening, jangan berbesar hati dulu, minta nomor rekening nanti ditransfer. Iya ditransfer ke kita 20 juta, tapi itu menjadi hutang kita. Kalau kita yang pakai mah enak, berarti emang kita yang pinjam. Tapi kalau dia minta transfer lagi dan kita berikan kepada orang yang tidak kita kenal, itu menjadi bahaya untuk diri sendiri. Karena pihak pinjol teman-teman nggak mau tahu mau dikemanain uang kita. Dia tahunya bukti transfernya sudah ada, dia sudah transfer ke kita 27 juta. Nah, ini yang banyak menjadi masalah di kaum-kaum yang ada bukan di perkotaan. Ini kalau di perkotaan kita sudah familiar kasus-kasus yang seperti ini. Tapi untuk keluarga kita yang di daerah pedesaan, yang masih bingung dengan IT, dengan pemahaman dia kok bisa sampai segitu sih gitu kan. Nah, tapi ya itu tadi, kita harus berikan informasi kepada keluarga kita yang belum terlalu paham dengan sistem-sistem hacker-hacker kayak ini ya. Jadi hati-hati untuk menginstal aplikasi. Nah, teman-teman kalau dari ini tadi, kira-kira kalau kita kembalikan ke nilai-nilai agama Islam, nilai apa yang ada di dalam pembuat aplikasi ini tadi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam? Yang pertama mungkin adalah orang pembuat aplikasinya adalah orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak amanah. Nah, kemudian yang kedua, selain tidak amanah apa lagi? Orangnya apa lagi? Zolim. Orangnya zolim. Karena apa? Dia hanya menginginkan keuntungannya untuk dirinya sendiri, tapi tidak untuk orang lain. Dia hanya menguntungkan dirinya sendiri. Teman-teman, nah yang akan kita pelajari hari ini adalah beberapa nilai-nilai dalam ajaran agama Islam. Yang pertama adalah tauhid atau keimanan kepada Allah. Di sini disebutkan dalam Quran surat
surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang sudah teman-teman pernah baca atau yang ada yang hafal boleh. Ayat kecil nanti mulai tafsirnya kalau nggak hafal ini. Satu, angkat tangannya. Siapa yang mau coba? Ayo. Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Perwakilan mbak-mbaknya. Oke, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, alhamdulillah. Nanti tafsirnya sejalan dengan bagus ya nilainya nanti karena hafal gitu ya. Tapi kalau Al-Ikhlasnya tadi nggak hafal nanti tafsirnya bahaya nih berarti nih. Berarti cuma sekedar setoran dan tuh mau hilang. Nah, itu yang bahaya. Nah, jadi dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Jadi yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, nilai agama Islam adalah tauhid kita, beriman kepada Allah. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, teman-teman, kita tidak akan bergantung kepada selain Allah. Karena berharap kepada manusia itu sahih. Kata sahabat Rasulullah Abu Bakar, katanya dia pernah mengalami seluruh pahitnya hidup. Tapi yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Karena memang berharap kepada manusia ini gak ada obatnya. Makanya kita dilarang berharap kepada manusia. Misalnya kayak Rio, karena selama ini dia baik sama Mbak Devita, dia berharap bahwa Devita bisa membantu dia nanti ketika dalam kesusahan. Karena selama ini dia baik. Suatu saat Mas Rio ini memang lagi terkendala dan butuh bantuan Mbak Devita. Ketika ditelepon, Devita boleh minta tolong nggak ini nih? Aduh, kayak mana ya, lagi nggak bisa nih. Lagi ada ini, mau ke salon, mau ini apa namanya, pedicure, manicure. Bagi Devita itu membantu Rio lebih terakhir aja lah, karena lebih utama untuk pedicure, manicure. Rio yang selama ini berharap suatu saat ketika dalam kesusahan ada Mbak Devita yang bisa bantu, itu sakitnya luar biasa. Dan bisa jadi teman-teman karena trauma ini tadi, kejadian ini, karena dia berharap sama bantuan dari Mbak Devita, bisa jadi nanti Rio menjadi tipikal yang tidak akan pernah mau membantu orang lain. Kenapa? Karena dia merasa kok kayaknya saya hanya dimanfaatkan. Yang pertama. Yang kedua, kok kayaknya hanya saya yang ingin berbuat baik, tapi orang lain tidak. Ini efeknya. Nah, makanya teman-teman, setinggi apapun cita-cita kita, harapan, kebahagiaan kita, gantungkanlah harapan kita kepada Allah. Punya pacar, walaupun dalam Islam nggak boleh pacaran, karena berharap kepada pacar, kita setia, nggak pernah selingkuh. Tiba-tiba pacarnya selingkuh. Karena harapan hanya digantungkan kepada manusia. Makanya teman-teman yang punya pacar putuskan. Segera move on dari pacaran. Yakinkan bahwa jodoh, maut, rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Berharap bahwa dia akan menjadi jodoh kita boleh, tapi memberikan kepastian dalam diri bahwa hanya itulah jodoh saya itu tidak boleh. Makanya kalau berdoa, teman-teman kalau sholat berdoa nggak untuk masalah jodoh ini? Berdoanya kayak mana? Ya Allah, jodohkanlah saya sama Ana. Kalau tidak jodoh, cek mano caronya ya Allah jodohkan. Itu namanya doa memaksa. Nggak boleh teman-teman, doa memaksa itu nggak boleh. Maka doa yang terbaik itu adalah ya Allah, jikalau dia adalah jodohku, dekatkan. Tapi kalau tidak maka jauhkanlah dan berikanlah jodoh yang terbaik. Karena teman-teman terkadang terbaik versi kita itu belum tentu terbaik menurut Allah. Bu, kayaknya jodoh saya dia lah bu yang terbaik, orangnya cantik. Kalau di kelas itu dia lembut, jangankan manusia, sepertinya
semut terpijak pun tidak akan mati, Bu. Saking lembutnya. Ya. Atau misalnya, Bu, saya mau jodoh kayak Mahdi. Jangan. Orangnya ganteng, soleh, kayak Mas Fauzan penghafal Quran. Itu berharap cita-cita boleh. Tapi kalau Bu Fauzan harus jadi jodoh saya. Kalau nggak jadi jodoh saya, siapapun tidak boleh memilikinya. Wah, itu bahaya. Kenapa? Karena kalau siapapun tidak boleh memilikinya, cinta ditolak, dukun bertindak. Iya ya. Pakai dukun nggak ya? Nggak. Bisa ya? Masya Allah. Jadi ini teman-teman, nilai yang paling utama adalah keimanan kita kepada Allah. Di dalam hadis dari Anas bin Malik, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga Allah dan Rasulnya ia cintai daripada selain keduanya. Teman-teman, di dalam Al-Quran disebutkan. Oke, teman-teman, di sini ada di slide kedua. Kita akan lihat video berikut ini sebagai tambahan informasi untuk teman-teman yang mungkin malas ketika untuk membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Boleh disimak dulu? Aplikasi tersebut dikatakan aplikasi khususnya spyware adalah online dan jumlah selain aplikasi yang susah difungsi, ada juga aplikasi yang membantu sebagai dua digit cuaca dan jam dengan lebih dari 60 juta. Spyware adalah jenis malware yang dibuat untuk informasi dan melacak aktivitas kalian. Mereka dapat memantau dan menilai semua yang Anda tulis, unggah, foto, dan simpan. Beberapa jenis spyware juga mengaktifkan kamera dan mikrofon. Lantas, mengutamakan selalu waspada saat menginstal aplikasi di smartphone Anda. Waspada keamanan data adalah bagian dari menjaga privasi dan Indonesia saat menjalankan perlintasan. Oke, jadi teman-teman, ternyata kalau kita tidak berhati-hati untuk mengokekan sebuah aplikasi tanpa melihat syarat dan ketentuan yang berlaku tadi, bahayanya itu tadi teman-teman. Bisa data privacy kita diambil, atau tadi mereka punya kamera di aplikasi yang mereka buat. Jadi walaupun tidak dalam keadaan on, itu aplikasi tersebut bisa merekam kita lagi apa. Dia mengaktifkan kamera mereka, bukan kamera kita. Walaupun kamera kita dalam keadaan tidak aktif atau tidak berkomunikasi dengan mereka. Jadi bahayanya dari kasus yang terjadi di tahun 2022. Jadi ada orang yang dia merasa tidak pernah merekam dirinya, maaf, dalam keadaan yang maksudnya tidak berbusana misalnya. Tapi ternyata ada video dia yang ternyata dia dalam keadaan yang tidak bagus tadi itu diupload di media massa atau di di dunia maya seperti itu. Itu karena beberapa yang terjadi adalah ketika dia menginstal aplikasi, dia tidak mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku, tidak dibaca secara baik. Apalagi kita perempuan kan, jadi kita agak sedikit khawatir dengan kasus-kasus yang terjadi. Kalau pencurian data ini sudah banyak teman-teman. Jadi ada bahkan di satu daerah itu hampir separuh desa itu yang ditagih hutang padahal dia tidak pernah pinjam. Karena ternyata datanya itu digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ada yang pernah terjadi kasus ini di keluarganya? Tidak. Nah, jadi teman-teman kalau mau aplikasi terbaru mau dibaca dulu. Jangan sampai nanti kita terzolimi. Jangan sampai nanti kita dirugikan. Karena ini berefek panjang. Apalagi kalau masalah pinjol, mungkin teman-teman paham bahwa pihak pemberi hutang itu tidak mau tahu siapa yang pakai data ini. Dia tahunya datanya lengkap dan sudah oke. Nah makanya teman-teman nanti kalau misalnya ada kejadian kayak gini, misalnya Mbak Devita ini tiba-tiba di rekeningnya ada masuk uang 20 juta, misalnya ya, ada masuk uang 20 juta. Jadi ketika uang itu masuk, kemudian ada orang yang WA, Devita mohon maaf,
saya tadi salah kirim uang 20 juta ke rekening Anda. Tolong silakan dicek. Tentu Devita akan mengecek. Oh iya Pak, maaf sebentar saya cek. Pas ketika dicek ada di sana uang 20 juta. Oh iya Pak, ada Pak. Boleh kirim Pak nomor rekeningnya biar saya kirim ke Bapak. Karena kita tahu itu bukan milik kita. Kita sebagai umat Islam pasti akan mengembalikan uang yang masuk ke rekening kita tadi. Dengan baik hati Mbak Devita mengembalikan uang yang ditransfer tadi 20 juta. Ketika sudah ditransfer, maka selesai data kita untuk bisa dimaklumi atas kasus pinjol kita. Karena ternyata teman-teman yang WA tadi adalah menggunakan data Mbak Devi. Pihak pinjol tahunya uangnya sudah ditransaksi. Mbak Devita secara sah sudah menerima 20 juta. Mau dikemanakan yaitu urusannya Mbak Devita. Pihak pinjol tahunya yang sudah bertransaksi dengan Mbak Devi. Nah, makanya teman-teman, besok-besok kalau ada kasus terjadi seperti itu, langkah pertama adalah ke bank. Misalnya bank yang dipakai Bank BRI, silakan datang ke bank, ajukan dengan pihak bank bahwa ada uang masuk yang tidak diketahui sejumlah 20 juta dan tiba-tiba ada orang yang tak transfer. Jadi jangan langsung ditransfer, kita ke pihak bank, nanti pihak bank akan membantu untuk mengembalikan ke pihak pinjol sehingga kita tidak terhutang. Tapi kalau uangnya sudah masuk ke rekening kita kasih ke orang lain, itu tadi. Nah, akhirnya kita sudah punya utang 20 juta tapi kita berikan kepada orang lain yang memanfaatkan identitas kita. Jadi teman-teman harap berhati-hati kalau misalnya ada form Google Form yang dia minta identitas privacy kita, fotokopi KK, apalagi biasanya minta KTP, kartu mahasiswa, kartu pelajar gitu ya, kartu mahasiswa, apalagi biasanya BPJS. Nah, apalagi sampai dia minta nomor rekening. Jangan berbesar hati dulu. Minta nomor rekening nanti ditransfer. Iya ditransfer ke kita 20 juta, tapi itu menjadi utang kita. Kalau kita yang pakai mah enak, berarti emang kita yang pinjam. Tapi kalau dia minta transfer lagi dan kita berikan kepada orang yang tidak kita kenal, itu menjadi bahaya untuk diri sendiri. Karena pihak pinjol teman-teman nggak mau tahu mau dikemanain uang kita. Dia tahunya bukti transfernya sudah ada, dia sudah transfer ke kita 27 juta. Nah, ini yang banyak menjadi masalah di kaum yang ada bukan di perkotaan. Ini kalau di perkotaan kita sudah familiar kasus-kasus yang seperti ini. Tapi untuk keluarga kita yang di daerah pedesaan, yang masih bingung dengan IT, dengan pemahaman iya kok bisa sampai segitu sih gitu kan. Nah, tapi ya itu tadi, kita harus berikan informasi kepada keluarga kita yang belum terlalu paham dengan sistem-sistem hacker-hacker kayak gini ya. Jadi hati-hati untuk menginstal aplikasi. Nah, teman-teman kalau dari ini tadi, kira-kira kalau kita kembalikan ke nilai-nilai agama Islam, nilai apa yang ada di dalam pembuat aplikasi ini tadi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam? Yang pertama mungkin adalah orang pembuat aplikasinya adalah orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak amanah. Nah, kemudian yang kedua, selain tidak amanah apa lagi? Orangnya apa lagi? Zolim. Orangnya zolim. Karena apa? Dia hanya menginginkan keuntungannya untuk dirinya sendiri, tapi tidak untuk orang lain. Dia hanya menguntungkan dirinya sendiri. Teman-teman, nah yang akan kita pelajari hari ini adalah beberapa nilai-nilai dalam ajaran agama Islam. Yang pertama adalah tauhid atau keimanan kepada Allah. Di sini disebutkan dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang sudah teman-teman pernah baca atau yang ada yang hafal boleh. Ayat kecil nanti mulai tafisnya kalau nggak hafal ini. Satu, angkat tangannya. Siapa yang mau coba? Ayo. Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad.
Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Perwakilan mbak-mbaknya. Oke, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, alhamdulillah. Nanti tahfiznya berjalan dengan bagus ya, nilainya nanti karena hafal gitu ya. Jadi kalau kelasnya tadi nggak hafal, nanti tahfiznya bahaya nih berarti nih. Berarti cuma sekedar setoran dan mau dihilang. Nah, itu yang bahaya. Nah, jadi dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Jadi yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, nilai agama Islam adalah tauhid kita, beriman kepada Allah. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, teman-teman, kita tidak akan bergantung kepada selain Allah. Karena berharap kepada manusia itu sahih. Kata sahabat Rasulullah Abu Bakar, katanya dia pernah mengalami seluruh pahitnya hidup, tapi yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Karena teman-teman, berharap kepada manusia ini gak ada obatnya. Makanya kita dilarang berharap kepada manusia. Misalnya kayak Rio, karena selama ini dia baik sama Mbak Devita, dia berharap bahwa Devita bisa membantu dia nanti ketika dalam kesusahan. Karena selama ini dia baik. Suatu saat Mas Rio ini memang lagi terkendala dan butuh bantuan Mbak Devita. Ketika ditelepon, Devita boleh minta tolong nggak ini nih? Aduh, kayak mana ya, lagi nggak bisa nih. Lagi ada ini, mau ke salon, mau ini apa namanya, pedicure, manicure. Bagi Devita itu membantu Rio lebih terakhir aja lah, karena lebih utama untuk pedicure, manicure. Rio yang selama ini berharap suatu saat ketika dalam kesusahan ada Mbak Devita yang bisa bantu, itu sakitnya luar biasa. Dan bisa jadi teman-teman karena trauma ini tadi, kejadian ini, karena dia berharap sama bantuan dari Mbak Devita, bisa jadi nanti Rio menjadi tipikal yang tidak akan pernah mau membantu orang lain. Kenapa? Karena dia merasa kok kayaknya saya hanya dimanfaatkan. Yang pertama. Yang kedua, kok kayaknya hanya saya yang ingin berbuat baik, tapi orang lain tidak. Ini efeknya. Nah, makanya teman-teman, setinggi apapun cita-cita kita, harapan, kebahagiaan kita, gantungkanlah harapan kita kepada Allah. Punya pacar, walaupun dalam Islam nggak boleh pacaran, terlalu berharap kepada pacar, kita setia, nggak pernah selingkuh, tiba-tiba pacarnya selingkuh. Karena harapan hanya digantungkan kepada manusia. Makanya teman-teman yang punya pacar, putuskan. Segera move on dari pacaran. Yakinkan bahwa jodoh, maut, rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Berharap bahwa dia akan menjadi jodoh kita boleh, tapi memberikan kepastian dalam diri bahwa hanya itulah jodoh saya, itu tidak boleh. Makanya kalau berdoa, teman-teman kalau sholat berdoa nggak untuk masalah jodoh ini? Berdoanya kayak mana? Ya Allah, jodohkanlah saya sama anak. Kalau tidak jodoh, cek mana caranya ya Allah jodohkan. Itu namanya doa memaksa. Boleh teman-teman, doa memaksa itu nggak boleh. Maka doa yang terbaik itu adalah, ya Allah, jikalau dia adalah jodohku, dekatkan. Tapi kalau tidak, maka jauhkan dan berikanlah jodoh yang terbaik. Karena teman-teman terkadang terbaik versi kita itu belum tentu terbaik menurut Allah. Bu, kayaknya jodoh saya dia lah Bu yang terbaik, orangnya cantik. Kalau di kelas itu dia lembut, jangankan manusia, sepertinya semut terpijak pun tidak akan mati Bu, saking lembutnya. Ya. Atau misalnya Bu, saya mau jodoh kayak Mahdi. Jangan. Orangnya ganteng, soleh, kayak Mas Fauzan menghafal Quran. Masya Allah. Itu berharap cita-cita boleh. Tapi kalau Bu Fauzan harus jadi
bertindak. Iya ya. Pakai dukun nggak ya? Nggak. Bisa ya? Masya Allah. Jadi ini teman-teman, nilai yang paling utama adalah keimanan kita kepada Allah. Dalam hadis dari Anas bin Malik, tidak beriman salah orang dari kalian hingga Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Teman-teman, dalam Al-Quran disebutkan. Oke, teman-teman, di sini ada di slide kedua. Kita akan lihat video berikut ini sebagai tambahan informasi untuk teman-teman yang mungkin malas ketika untuk membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Boleh disimak dulu? Aplikasi tersebut dikatakan untuk pencurian data aplikasi khusus spyware adalah outline dan hilang dan sebagai untuk selain aplikasi yang bersumber ada juga aplikasi yang mengandung spyware 2 digit saja dan jadi dengan lebih dari 60 juta. Ada adalah jenis malware yang digunakan untuk informasi dan melacak aktivitas kalian untuk mereka dapat memantau dan menilai semua yang Anda tulis, unggah, foto, dan simpan. Beberapa jenis malware juga mengaktifkan kamera dan mikrofon. Lantas, terutama selalu waspada saat menginstal aplikasi di smartphone Anda. Waspada keamanan data adalah bagian dari menjaga privasi dan Indonesia saat menjalankan batasan. Oke, jadi teman-teman, ternyata kalau kita tidak berhati-hati untuk mengokekan sebuah aplikasi tanpa melihat syarat dan ketentuan yang berlaku tadi, bahayanya itu tadi teman-teman. Bisa data privacy kita diambil, atau tadi mereka punya kamera di aplikasi yang mereka buat. Jadi walaupun tidak dalam keadaan on, itu aplikasi tersebut bisa merekam kita lagi apa. Dia mengaktifkan kamera mereka, bukan kamera kita. Walaupun kamera kita dalam keadaan tidak aktif atau tidak berkomunikasi dengan mereka. Jadi bahayanya dari kasus yang terjadi di tahun 2022. Jadi ada orang yang dia merasa tidak pernah merekam dirinya, maaf, dalam keadaan yang maksudnya tidak berbusana misalnya. Tapi ternyata ada video dia yang ternyata dia dalam keadaan yang tidak bagus tadi itu diupload di media massa atau di di dunia maya seperti itu. Itu karena beberapa yang terjadi adalah ketika dia menginstal aplikasi, dia tidak mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku, tidak dibaca secara baik. Apalagi kita perempuan kan, jadi kita agak sedikit khawatir dengan kasus-kasus yang terjadi. Kalau pencurian data ini sudah banyak teman-teman. Jadi ada bahkan di satu daerah itu hampir separuh desa itu yang ditagih hutang padahal dia tidak pernah pinjam. Karena ternyata datanya itu digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ada yang pernah terjadi kasus ini di keluarganya? Tidak. Nah, jadi teman-teman kalau mau aplikasi terbaru, monggo dibaca dulu. Jangan sampai nanti kita terzolimi. Jangan sampai nanti kita dirugikan. Karena ini berefek panjang. Apalagi kalau masalah pinjol, mungkin teman-teman paham bahwa pihak pemberi hutang itu tidak mau tahu siapa yang pakai data ini. Dia tahunya datanya lengkap dan sudah oke. Nah, makanya teman-teman nanti kalau misalnya ada kejadian kayak gini, misalnya Mbak Devita ini tiba-tiba di rekeningnya ada masuk uang 20 juta, misalnya ya, ada masuk uang 20 juta. Jadi ketika uang itu masuk, kemudian ada orang yang WA, Devita, mohon maaf, saya tadi salah kirim uang 20 juta ke rekening Anda. Tolong silakan dicek. Tentu Devita akan mengecek. Oh iya Pak, maaf sebentar saya cek. Pas ketika dicek, ada di sana uang 20 juta. Oh iya Pak, ada Pak. Boleh kirim Pak nomor rekeningnya biar saya kirim ke Bapak. Karena kita tahu itu bukan milik kita. Kita sebagai umat Islam pasti akan mengembalikan uang yang masuk ke rekening kita tadi. Dengan baik hati Mbak Devita mengembalikan uang yang ditransfer tadi 20 juta. Ketika sudah ditransfer, maka
selesai data kita untuk bisa dimaklumi atas kasus pinjol kita. Karena ternyata teman-teman yang WA tadi adalah menggunakan data Mbak Devi. Pihak pinjol tahunya uangnya sudah ditransaksi. Mbak Devita secara sah sudah menerima 20 juta. Mau dikemanakan ya itu urusannya Mbak Devita. Pihak pinjol tahunya ya sudah bertransaksi dengan Mbak Devi. Nah, makanya teman-teman, besok-besok kalau ada kasus terjadi seperti itu, langkah pertama adalah ke bank. Misalnya bank yang dipakai Bank BRI, silakan datang ke bank, ajukan dengan pihak bank bahwa ada uang masuk yang tidak diketahui sejumlah 20 juta. Dan tiba-tiba ada orang yang tak transfer. Jadi jangan langsung ditransfer, kita ke pihak bank, nanti pihak bank akan membantu untuk mengembalikan ke pihak pinjol sehingga kita tidak terhutang. Tapi kalau uangnya sudah masuk ke rekening kita kasih ke orang lain, ya itu tadi. Nah, akhirnya kita sudah punya utang 20 juta tapi kita berikan kepada orang lain yang memanfaatkan identitas kita. Jadi teman-teman harap berhati-hati kalau misalnya ada form, Google Form yang dia minta identitas privacy kita, fotokopi KK, apalagi biasanya minta KTP, kartu mahasiswa, kartu pelajar gitu ya, kartu mahasiswa, apalagi biasanya BPJS. Nah, apalagi sampai dia minta nomor rekening, jangan berbesar hati dulu, minta nomor rekening nanti ditransfer. Iya ditransfer ke kita 20 juta, tapi itu menjadi hutang kita. Kalau kita yang pakai mah enak, berarti emang kita yang pinjam. Tapi kalau dia minta transfer lagi dan kita berikan kepada orang yang tidak kita kenal, itu menjadi bahaya untuk diri sendiri. Karena pihak pinjol teman-teman nggak mau tahu mau dikemanain uang kita. Dia tahunya bukti transfernya sudah ada, dia sudah mentransfer ke kita 27 juta. Nah, ini yang banyak menjadi masalah di kaum yang ada bukan di perkotaan. Ini kalau di perkotaan kita sudah familiar kasus-kasus yang seperti ini. Tapi untuk keluarga kita yang di daerah pedesaan, yang masih bingung dengan IT, dengan pemahaman iya kok bisa sampai segitu sih gitu kan. Nah, tapi ya itu tadi, kita harus berikan informasi kepada keluarga kita yang belum terlalu paham dengan sistem-sistem hacker-hacker kayak ini ya. Jadi hati-hati untuk menginstal aplikasi. Nah, teman-teman kalau dari ini tadi, kira-kira kalau kita kembalikan ke nilai-nilai agama Islam, nilai apa yang ada di dalam pembuat aplikasi ini tadi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam? Yang pertama mungkin adalah orang pembuat aplikasinya adalah orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak amanah. Nah, kemudian yang kedua, selain tidak amanah apa lagi? Orangnya apa lagi? Zolim. Orangnya zolim. Karena apa? Dia hanya menginginkan keuntungannya untuk dirinya sendiri, tapi tidak untuk orang lain. Dia hanya menguntungkan dirinya sendiri. Teman-teman, nah yang akan kita pelajari hari ini adalah beberapa nilai-nilai dalam ajaran agama Islam. Yang pertama adalah tauhid atau keimanan kepada Allah. Di sini disebutkan dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang sudah teman-teman pernah baca atau yang ada yang hafal boleh. Ayat kecil nanti nilai tafisnya kalau nggak hafal ini. Satu, angkat tangannya. Siapa yang mau coba? Ayo. Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Perwakilan mbak-mbaknya? Oke, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, alhamdulillah. Nanti tafisnya berjalan dengan bagus ya nilainya nanti karena hafal gitu ya. Tapi kalau Al-Ikhlasnya tadi nggak hafal nanti
Tahfiznya bahaya nih berarti nih. Berarti cuma sekedar setoran dan mau dihilang. Nah, itu yang bahaya. Nah, jadi dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Jadi yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, nilai agama Islam adalah tauhid kita, beriman kepada Allah. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, teman-teman, kita tidak akan bergantung kepada selain Allah. Karena berharap kepada manusia itu sahih. Kata sahabat Rasulullah Abu Bakar, katanya dia pernah mengalami seluruh pahitnya hidup. Tapi yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Karena teman-teman, berharap kepada manusia ini gak ada obatnya. Makanya kita dilarang berharap kepada manusia. Misalnya kayak Rio, karena selama ini dia baik sama Mbak Devita, dia berharap bahwa Devita bisa membantu dia nanti ketika dalam kesusahan. Karena selama ini dia baik. Suatu saat Mas Rio ini memang lagi terkendala dan butuh bantuan Mbak Devita. Ketika ditelepon, Devita boleh minta tolong nggak ini nih? Aduh, kayak mana ya, lagi nggak bisa nih. Lagi ada ini, mau ke salon, mau ini apa namanya, pedicure, manicure. Bagi Devita itu membantu Rio lebih terakhir aja lah, karena lebih utama untuk pedicure, manicure. Rio yang selama ini berharap suatu saat ketika dalam kesusahan ada Mbak Devita yang bisa bantu, itu sakitnya luar biasa. Dan bisa jadi teman-teman karena trauma ini tadi, kejadian ini, karena dia berharap sama bantuan dari Mbak Devita, bisa jadi nanti Rio menjadi tipikal yang tidak akan pernah mau membantu orang lain. Kenapa? Karena dia merasa kok kayaknya saya hanya dimanfaatkan. Yang pertama. Yang kedua, kok kayaknya hanya saya yang ingin berbuat baik, tapi orang lain tidak. Ini efeknya. Nah, makanya teman-teman, setinggi apapun cita-cita kita, harapan, kebahagiaan kita, gantungkanlah harapan kita kepada Allah. Punya pacar, walaupun dalam Islam nggak boleh pacaran, terlalu berharap kepada pacar, kita setia, nggak pernah selingkuh, tiba-tiba pacarnya selingkuh. Karena harapan hanya digantungkan kepada manusia. Makanya teman-teman yang punya pacar, putuskan. Segera move on dari pacaran. Yakinkan bahwa jodoh, maut, rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Berharap bahwa dia akan menjadi jodoh kita boleh, tapi memberikan kepastian dalam diri bahwa hanya itulah jodoh saya, itu tidak boleh. Makanya kalau berdoa, teman-teman kalau sholat berdoa nggak untuk masalah jodoh ini? Berdoanya kayak mana? Ya Allah, jodohkanlah saya sama anak. Kalau tidak jodoh, cek mano caronya ya Allah jodohkan. Itu namanya doa memaksa. Boleh teman-teman, doa memaksa itu nggak boleh. Maka doa yang terbaik itu adalah ya Allah, jikalau dia adalah jodohku, dekatkan. Tapi kalau tidak, maka jauhkan dan berikanlah jodoh yang terbaik. Karena teman-teman terkadang terbaik versi kita itu belum tentu terbaik menurut Allah. Bu, kayaknya jodoh saya dia lah Bu yang terbaik, orangnya cantik. Kalau di kelas itu dia lembut, jangankan manusia, sepertinya semut terpijak pun tidak akan mati Bu. Saking lembutnya. Ya. Atau misalnya Bu, saya mau jodoh kayak teman-teman, di sini ada di slide kedua. Kita akan lihat video berikut ini sebagai tambahan informasi untuk teman-teman yang mungkin malas ketika untuk membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Boleh disimak dulu. Aplikasi tersebut dikatakan melakukan aplikasi khususnya spyware ada dalam offline dan jumlah selain aplikasi yang susah memfungsi, ada juga aplikasi yang membantu sebagai digit saja dan jadi dari 60 juta. Ada
mengokekan sebuah aplikasi tanpa melihat syarat dan ketentuan yang berlaku tadi, bahayanya itu tadi teman-teman. Bisa data privacy kita diambil, atau tadi mereka punya kamera di aplikasi yang mereka buat. Jadi walaupun tidak dalam keadaan on, itu aplikasi tersebut bisa merekam kita lagi apa. Dia mengaktifkan kamera mereka, bukan kamera kita. Walaupun kamera kita dalam keadaan tidak aktif atau tidak berkomunikasi dengan mereka. Jadi bahayanya dari kasus yang terjadi di tahun 2022. Jadi ada orang yang dia merasa tidak pernah merekam dirinya, maaf, dalam keadaan yang maksudnya tidak berbusana misalnya. Tapi ternyata ada video dia yang ternyata dia dalam keadaan yang tidak bagus tadi itu diupload di media massa atau di di dunia maya seperti itu. Itu karena beberapa yang terjadi adalah ketika dia menginstal aplikasi, dia tidak mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku, tidak dibaca secara baik. Apalagi kita perempuan kan, jadi kita agak sedikit khawatir dengan kasus-kasus yang terjadi. Kalau pencurian data ini sudah banyak teman-teman. Jadi ada bahkan di satu daerah itu hampir separuh desa itu yang ditagih hutang padahal dia tidak pernah pinjam. Karena ternyata datanya itu digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ada yang pernah terjadi kasus ini di keluarganya? Tidak. Nah, jadi teman-teman kalau mau aplikasi terbaru mau dibaca dulu. Jangan sampai nanti kita terzolimi. Jangan sampai nanti kita dirugikan. Karena ini berefek panjang. Apalagi kalau masalah pinjol, mungkin teman-teman paham bahwa pihak pemberi hutang itu tidak mau tahu siapa yang pakai data ini. Dia tahunya datanya lengkap dan sudah oke. Nah makanya teman-teman nanti kalau misalnya ada kejadian kayak gini, misalnya Mbak Devita ini tiba-tiba di rekeningnya ada masuk uang 20 juta, misalnya ya, ada masuk uang 20 juta. Jadi ketika uang itu masuk, kemudian ada orang yang WA, Devita mohon maaf, saya tadi salah kirim uang 20 juta ke rekening Anda, tolong silakan dicek. Tentu Devita akan mengecek, oh iya Pak, maaf sebentar saya cek. Pas ketika dicek, ada di sana uang 20 juta. Oh iya Pak, ada Pak, boleh kirim Pak nomor rekeningnya biar saya kirim ke Bapak. Karena kita tahu itu bukan milik kita. Kita sebagai umat Islam pasti akan mengembalikan uang yang masuk ke rekening kita tadi. Dengan baik hati Mbak Devita mengembalikan uang yang ditransfer tadi 20 juta. Ketika sudah ditransfer, maka selesai data kita untuk bisa dimaklumi atas kasus pinjol kita. Karena ternyata teman-teman yang WA tadi adalah yang menggunakan data Mbak Devita. Pihak pinjol tahunya uangnya sudah ditransaksi. Mbak Devita secara sah sudah menerima 20 juta. Mau dikemanakan yaitu urusannya Mbak Devita. Pihak pinjol tahunya ya sudah bertransaksi dengan Mbak Devita. Nah, makanya teman-teman, besok-besok kalau ada kasus terjadi seperti itu, langkah pertama adalah ke bank. Misalnya bank yang dipakai Bank BRI, silakan datang ke bank, ajukan dengan pihak bank bahwa ada uang masuk yang tidak diketahui sejumlah 20 juta dan tiba-tiba ada orang yang tak transfer. Jadi jangan langsung ditransfer, kita ke pihak bank, nanti pihak bank akan membantu untuk mengembalikan ke pihak pinjol sehingga kita tidak terhutang. Tapi kalau uangnya sudah masuk ke rekening kita kasih ke orang lain, itu tadi. Nah, akhirnya kita sudah punya utang 20 juta, tapi kita berikan kepada orang lain yang memanfaatkan identitas kita. Jadi teman-teman harap berhati-hati kalau misalnya ada form, Google Form yang dia minta identitas privacy kita, fotokopi KK, apalagi biasanya minta KTP, kartu mahasiswa, kartu pelajar gitu ya, kartu mahasiswa, apalagi biasanya BPJS. Nah, apalagi sampai dia minta nomor rekening, jangan berbesar hati dulu, minta nomor rekening nanti ditransfer. Iya ditransfer ke kita 20 juta, tapi itu menjadi hutang kita. Kalau kita yang pakai mah enak, berarti emang kita yang pinjam. Tapi kalau dia minta transfer lagi dan kita berikan kepada orang yang tidak kita kenal, itu menjadi bahaya untuk diri. Karena pihak pinjol teman-teman nggak mau tahu mau dikemanain uang kita. Dia taunya bukti transfernya sudah ada, dia sudah transfer ke kita 27 juta. Nah,
Ini yang banyak menjadi masalah di kaum-kaum yang ada di, bukan di perkotaan. Ini kalau di perkotaan kita sudah familiar kasus-kasus yang seperti ini. Tapi untuk keluarga kita yang di daerah pedesaan, yang masih bingung dengan IT, dengan pemahaman, iya kok bisa sampai segitu sih gitu kan. Nah tapi ya itu tadi, kita harus berikan informasi kepada keluarga kita yang belum terlalu paham dengan sistem-sistem hacker-hacker kayak gini ya. Jadi hati-hati untuk menginstal aplikasi. Nah, teman-teman kalau dari ini tadi, kira-kira kalau kita kembalikan ke nilai-nilai agama Islam, nilai apa yang ada di dalam pembuat aplikasi ini tadi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam? Yang pertama mungkin adalah orang pembuat aplikasinya adalah orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak amanah. Nah, kemudian yang kedua, selain tidak amanah apa lagi? Orangnya apa lagi? Zolim. Orangnya zolim. Karena apa? Dia hanya menginginkan keuntungannya untuk dirinya sendiri, tapi tidak untuk orang lain. Dia hanya menguntungkan dirinya sendiri. Teman-teman, nah yang akan kita pelajari hari ini adalah beberapa nilai-nilai dalam ajaran agama Islam. Yang pertama adalah tauhid atau keimanan kepada Allah. Di sini disebutkan dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang sudah teman-teman pernah baca atau yang ada yang hafal boleh. Ayat kecil nanti nilai tafsirnya kalau nggak hafal ini. Satu, angkat tangannya. Siapa yang mau coba? Ayo. Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Perwakilan mbak-mbaknya? Oke, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, alhamdulillah. Nanti tafsirnya berjalan dengan bagus ya nilainya nanti karena hafal gitu ya. Jadi kalau kelasnya tadi nggak hafal nanti tafsirnya bahaya nih berarti nih. Berarti cuma sekedar setoran dan mau hilang. Nah itu yang bahaya. Nah jadi dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Jadi yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, nilai agama Islam adalah tauhid kita, beriman kepada Allah. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, teman-teman, kita tidak akan bergantung kepada selain Allah. Karena berharap kepada manusia itu sahih. Kata sahabat Rasulullah Abu Bakar, katanya dia pernah mengalami seluruh pahitnya hidup. Tapi yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Karena teman-teman berharap kepada manusia ini gak ada obatnya. Makanya kita dilarang berharap kepada manusia. Misalnya kayak Rio, karena selama ini dia baik sama Mbak Devita, dia berharap bahwa Devita bisa membantu dia nanti ketika dalam kesusahan. Karena selama ini dia baik. Suatu saat Mas Rio ini memang lagi terkendala dan butuh bantuan Mbak Devita. Ketika ditelepon, Devita boleh minta tolong nggak ini nih? Aduh, kayak mana ya, lagi nggak bisa nih. Lagi ada ini, mau ke salon, mau ini apa namanya, pedicure, manicure. Bagi Devita itu membantu Rio lebih terakhir aja lah, karena lebih utama untuk pedicure, manicure. Rio yang selama ini berharap suatu saat ketika dalam kesusahan ada Mbak Devita yang bisa bantu, itu sakitnya luar biasa. Dan bisa jadi teman-teman karena trauma ini tadi, kejadian ini, karena dia berharap sama bantuan dari Mbak Devita, bisa jadi nanti Rio menjadi tipikal yang tidak akan pernah mau membantu orang lain. Kenapa? Karena dia merasa kok kayaknya saya hanya dimanfaatkan. Yang pertama.
Yang kedua, kok kayaknya hanya saya yang ingin berbuat baik, tapi orang lain tidak. Ini efeknya. Nah, makanya teman-teman, setinggi apapun cita-cita kita, harapan, kebahagiaan kita, gantungkanlah harapan kita kepada Allah. Punya pacar, walaupun dalam Islam nggak boleh pacaran, terlalu berharap kepada pacar, kita setia, nggak pernah selingkuh, tiba-tiba pacarnya selingkuh, karena harapan hanya digantungkan kepada manusia. Makanya teman-teman yang punya pacar putuskan. Segera move on dari pacaran. Yakinkan bahwa jodoh, maut, rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Berharap bahwa dia akan menjadi jodoh kita boleh, tapi memberikan kepastian dalam diri bahwa hanya itulah jodoh saya itu tidak boleh. Makanya kalau berdoa, teman-teman kalau sholat berdoa nggak untuk masalah jodoh ini? Berdoanya kayak mana? Ya Allah, jodohkanlah saya sama anak. Kalau tidak jodoh, cek mano caronya ya Allah jodohkan. Itu namanya doa memaksa. Nggak boleh teman-teman, doa memaksa itu nggak boleh. Maka doa yang terbaik itu adalah ya Allah, jikalau dia adalah jodohku, dekatkan. Tapi kalau tidak maka jauhkanlah dan berikanlah jodoh yang terbaik. Karena teman-teman terkadang terbaik versi kita itu belum tentu terbaik menurut Allah. Bu, kayaknya jodoh saya dia lah Bu yang terbaik, orangnya cantik. Kalau di kelas itu dia lembut, jangankan manusia, sepertinya semut terpijak pun tidak akan mati Bu, saking lembutnya. Ya. Atau misalnya Bu, saya mau jodoh kayak Mahdi. Orangnya ganteng, soleh, kayak Mas Fauzan penghafal Quran. Itu berharap cita-cita boleh. Tapi kalau Bu, Fauzan harus jadi jodoh saya. Kalau nggak jadi jodoh saya, siapapun tidak boleh memilikinya. Wah, itu bahaya. Kenapa? Karena kalau siapapun tidak boleh memilikinya, cinta ditolak, dukun bertindak. Iya ya. Pakai dukun nggak ya? Nggak. Bisa ya? Masya Allah. Jadi ini teman-teman, nilai yang paling utama adalah keimanan kita kepada Allah. Dalam hadis dari Anas bin Malik, tidak beriman salah orang dari kalian hingga Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Teman-teman, dalam Al-Quran disebutkan. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan lagi tadi. Tadi kita sudah jelaskan tentang nilai tauhid atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ada amanah atau tanggung jawab. Ini dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Kemudian juga ada dalam hadis, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Ini poinnya. Coba diperhatikan. Jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Itu kira-kira sudah teraplikasi belum? Kita kan paling enak ya. Paling enak itu kita mengkhianati orang yang mengkhianati kita. Tapi kalau misalnya kita tidak boleh berkhianat kepada orang yang pernah mengkhianati kita, itu hanya jalan yang bisa melakukannya. Misalnya, Mbak siapa namanya? Mbak Titi. Mbak Titin. Misalnya Mbak Titin. Mbak Titin punya janji sama Mas Rio nih. Nanti sore kita janji ketemu di di kafe. Nah, di kafe depan sini. Kafe naik kelas ya di depan sini. Nah, setelah menunggu 1 jam lamanya Rio, ternyata Mbak Titin datang. Padahal sudah berjanji. Nah, ketika
Yo, Maka konsep mengkhianati ini dalam Islam tidak boleh. Jadi kalau misalnya dalam Islam ya, misalnya Mbak Pipin mau kayaknya saya nggak cocok sama Mas Rio, jadi boleh dibicarakan secara baik dan jadi nggak boleh memutuskan sepihak dalam akad interaksi dalam agama itu tidak boleh. Nah, kemudian ada adil atau keadilan. Di sana sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Nah, dalam hadis riwayat Muslim dikatakan sesungguhnya orang yang adil di sisi Allah berada di atas mimbar cahayanya karena mereka berlaku adil dalam hukum dan dalam keluarga serta apa yang diamanahkan kepada mereka. Artinya bahwasanya kita itu harus adil. Boleh ada yang mau komentar adil menurut kalian itu seperti apa? Misalnya aku punya anak nih, punya anak dua, satu umur 11 tahun, satu umur 4 tahun. Ibu kasih sama-sama 5.000, itu adil nggak? Kenapa? karena Coba. tadi kan ibu ngomong, tadi satu umur 11 tahun. 11 tahun, satu umur 5 tahun. Iya. Ibu kasih 5.000. Karena sebuah kebutuhan antara dua anak itu berbeda. Karena 11 tahun itu biasanya membutuhkan bisa misalnya buku misalnya. Iya. Karena buku atau pena di sekolah misalnya. Kalau cuma umur 5 tahun, berarti cuma misalnya jajan atau makanan-makanan ringan. Oke, jadi kalau misalnya perlakuan ibu kepada anak ibu yang satu 11 tahun, satu 5 tahun, ibu kasih sama-sama 5.000 itu artinya itu tidak adil. Tapi banyak ini yang dilakukan para orang tua. Ketika memberikan uang kepada si abangnya, ini bang uang 10.000 untuk jajan. Si adik melihat nih, bu minta uang. Ketika dikasih yang 5.000, kok ada 5.000, abang tadi 10.000. Ini tidak adilnya, Pak. Bang 10.000, ada 5.000. Jadi teman-teman, konsep adil itu bukan berarti harus diberi sama rata. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau nanti teman-teman ternyata sama-sama kuliah sama adik-adiknya atau sama kakaknya, tapi orang tua tidak memberikan sama rata, ya harus dimaklumi. Oh mungkin ternyata kakak kita itu sudah di semester 7, tentu kebutuhannya lebih banyak. Nah, atau misalnya adik kita yang SD gitu, hari itu ternyata orang tua mengambil atau mengasih lebih besar. Siapa tahu itu adalah untuk kebutuhan praktek. Jadi adil itu bukan berarti dibagi sama, tapi sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi teman-teman setelah kita sajikan materi tadi, boleh dibagi jadi 3 kelompok. Nanti teman-teman bahas tentang video yang kita tampilkan tadi. Video tadi untuk menganalisis kira-kira nilai-nilai agama apa sih yang bisa kita ambil dari tadi kasus dari video yang disampaikan. Boleh ya, tiga kelompok. Boleh nih, Mas Bayu sama Mas Fauzan. Itu bertiga. Mas Rio, Mas Maki sama siapa satu lagi? Sama Mbak Devi, Mbak Suci, kemudian satu lagi Mbak Mary. Oh ada lagi. Sama Mbak siapa lagi? Mereka. Boleh. Jadi boleh didiskusikan teman-teman. Nanti Ibu akan tanyakan poin-poinnya. Boleh perwakilan nanti menjelaskan. Boleh. Ada di kesiniin nggak mau kan? Nah. Tulis boleh atau ada diskusikan dulu boleh. Atau ada yang mau ini? Ambil lagi kalau sekarang. Jadi boleh nanti lihat dari video tadi kira-kira apa? Boleh kita putar ulang lagi ya. Boleh dilihat lagi videonya.
mereka bisa merebutkan apapun yang mereka inginkan. Tanpa kita saja hanya harus berhati. Jadi kalau kata Mas siapa tadi, Bu nggak apa-apa Bu, nggak usah dibaca kalau memang aplikasi itu sudah digunakan banyak. Jadi kayaknya nggak akan ada sesuatu yang negatif gitu ya. Tapi kalau misalnya aplikasi baru yang jarang dipakai oleh orang, kita harus kalau dia sampai membuka nomor rekening seperti yang kita ceritakan tadi, jadi boleh buat tim khusus dari video tadi, kira-kira nilai Islam apa saja yang bisa kita ambil. Tadi dari sana kan misalnya tidak amanah, tidak adil, tidak macam lagi. Jadi salah satu konsep bahwa dia tidak beriman kepada Allah. Karena apa? Karena dia melakukan hal negatif, padahal Allah melihat ini. Boleh dikasih waktu beberapa menit diskusi. Nanti Ibu perwakilan saja nanti Ibu tunjuk. Ini kelompok satu ya. Satu, kelompok dua, kelompok tiga. Oke, boleh didiskusikan sebentar sambil ini. Gak apa-apa Mbak. Oke. Ini yang berkaitan dengan lain-lain. Berarti orang pembuat, kita fokusnya adalah kepada yang membuat aplikasi ya. Agama yang bisa kita ambil dari orang pembuat aplikasi tadi berarti ada tidak jujur, dia tidak amanah, kemudian dia tidak adil atau zolim. Kenapa zolim? Karena zolim itu dia mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Boleh dikasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Nanti baru kita inikan. 10 menit ya. Cukup ya 10 menit ya. Udah panjang itu. Atau kalau ada nilai-nilai lain teman-teman boleh didiskusikan tambahan, misalnya Bu, ada nilai yang tertinggal misalnya Bu dari yang disebutkan tadi, boleh ditambahkan juga. Ini teman-teman yang di sini ada yang walinya pernah tertipu oleh aplikasi? Oh, nggak pernah dong. Saya pernah tertipu oleh sebuah aplikasi. Ini aplikasi apa? Atau ada yang pernah ikut video online? Ada yang pernah ikut video online dari sini? Nggak pernah ya? Jangan ya. Kalau mau pinjam sama keluarga aja. Ya, akadnya
kualitas dan membacakan hasil kami tadi. Aplikasi sebuah itu adalah sampah yang digunakan untuk memasang-masang atau mengambil data dari perangkat seorang tanpa pengetahuan atau isu mereka. Dalam pandangan Islam, penggunaan aplikasi tersebut umumnya dilarang atau haram karena bertentangan dengan nilai-nilai etika dan hukum syariat. Adalah kebebasan didasarkan prinsip syariat. Yang pertama adalah larangan memasang-masang orang lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagai bagian prasangka itu besar, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Surah Al-Hujurat ayat 12. Dan ayat ini secara jelas melarang tajassus atau memata-matai, yaitu mencari-cari informasi atau kesalahan orang lain secara diam-diam. Yang kedua adalah pelarangan atau hak privasi. Ini dijelaskan dalam surat Hak Al-Fauziyah. Dalam Islam, hak privasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengintip rumah suatu kaum tanpa izin mereka, maka halal bagi mereka untuk mencukil matanya. Surat Al-Bukti dan Muslim. Ini menunjukkan betapa seriusnya Islam menjaga privasi individu. Yang ketiga adalah penggunaan tanpa izin atau pengambilan tidak sah. Mengambil informasi orang lain tanpa izin adalah bentuk hudud atau pengambilan secara sembunyi yang tidak sah, yang termasuk dalam kategori penggabungan. Yang keempat, potensi fitnah atau kerusakan. Informasi yang diperoleh secara tidak sah dari orang bisa disalahgunakan, disebarkan atau dimanipulasi yang dapat menimbulkan fitnah, riba, dan nama atau adu domba. Semua ini sangat dilarang dalam Islam. Yang kelima, pengecualian atau pengawasan dalam konteks syariat. Islam memperbolehkan bentuk pengawasan tertentu jika ada alasan syariah yang kuat seperti yang pertama, orang tua terhadap anak-anak itu keamanan. Yang kedua, pemerintah terhadap kriminalitas dan terorisme dengan mekanisme hukum syariat. Yang ketiga, suami atau istri dalam kasus tertentu tapi tetap harus berhati-hati agar tidak menzalimi atau melanggar prinsip-prinsip dasar adab Islam. Itulah ini hasil diskusi kami dalam studi kasus tersebut. Contoh 2, saya akhiri warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian saling memarah-marah. Kemudian yang kedua tentunya merusak hak privasi bersama manusia, karena agama mengajarkan kita untuk menghormati hak orang lain, termasuk hak privasi. Jadi menyadari merupakan suatu tindakan yang zalim. Kemudian ada tidak menjaga etika dan akhlak.
termasuk menjaga mata, telinga, dan hati dari hal-hal yang bukan hak kita. Aplikasi yang seperti itu tentunya akan membuat seseorang sebagai mampu fisik dan tidak beradab yang membuat aplikasi tersebut. Kemudian, jadi perbuatan membuat aplikasi yang tersebut tentunya sangat bertentangan dengan nilai agama seperti jujuran, menjaga amanah, menghormati privasi, dan menjauhi zalim, menjaga etika dan akhlak. Berikan akhlak. Mendolimi orang lain atau pelaku yang telah menggunakan aplikasi tersebut. Dan orang yang mendolimi itu atau orang yang tidak adil terhadap orang lain akan menghadapi berbagai dampak negatif baik dari sisi agama, psikologis, sosial maupun hukum. Dari dampak sisi agama, ya orang yang mendolimi itu akan mendapat dosa besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Terus dalam Al-Quran diterangkan bahwa doa orang yang terdolim itu sangat makbul atau sangat dikabulkan. Terus ada di dunia dan akhirat, dia akan dipertanggungan azabnya di akhirat. Mungkin saja yang dapat menyampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ketiga kelompok ini tadi teman-teman, kalau kita bisa akumulasikan bahwasanya kita ketika mempunyai sebuah kemampuan, ketika menjadi sebuah profesi, itu adalah salah satu profesi ya, dalam kemampuan kalian atau skill kita, maka jangan lupa untuk membentengi diri kita dengan nilai-nilai Islam. Jadi apapun profesi kita nanti, misalnya Mas Thomas hari ini dia bercita-cita menjadi saya nanti mengajar aja lah misalnya. Tapi ternyata Allah mentakdirkan dia menjadi seorang direktur perusahaan. Nah, apapun itu nanti profesinya, maka yang pertama harus membentengi diri kita adalah nilai-nilai Islam. Mau jadi pemimpin, maka pemimpin yang sesuai dengan karakter Islam. Mau jadi ahli IT, maka apapun yang dihasilkan nanti tetap panduannya itu adalah nilai-nilai keislaman. Sehingga bahkan Bu, saya nanti ternyata lulus dari sini tuh saya sebenarnya maunya berbisnis saja. Tapi Allah mentakdirkan jadi presiden misalnya. Maka jadi pemimpin negara pun ya basicnya harus tetap berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi agar apa? Agar kita menjadi makhluk Allah yang memang yang dari awal Allah sebutkan kita adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ya, menjadi khalifah. Memberikan keamanan sama, memberikan perlindungan kepada kita baik sesama manusia maupun pada sesama manusia. Nah, dari nilai Islam teman-teman makanya di sini ada namanya ihsan. Ihsan ini adalah berbuat baik. Jadi dalam Islam kita tidak hanya kalau kita lihat secara ininya kepada Allah, tapi juga kepada manusia. Teman-teman kalau sakitnya kita, lukanya kita, karena kesalahan kita kepada Allah, misalnya kita berbuat maksiat. Maksiat itu adalah hubungannya adalah kita kepada Allah. Maka kita yang dilakukan adalah bertaubat. Tapi kalau sakitnya orang lain karena kita, misalnya nih, ibu mencaci maki orang, ibu misalnya membuat sakit hati orang, atau ibu zalim kepada orang, maka nggak bisa hanya kita dengan ibu hanya bersifat kepada Allah, nggak bisa. Maka ini harus diselesaikan. Hubungan horizontalnya, kalau vertikal kan ke atas kepada Allah,
dilontarnya kepada Thomas itu harus selesaikan di dunia. Karena kalau ini tidak diselesaikan di dunia, jadi nanti Thomas akan menuntut dia. Walaupun ibu ibadahnya banyak, tapi ternyata ketika di hari penimbangan amal kebaikan nanti, itu yang ngantri untuk minta keadilan kepada Allah terhadap perilaku kita. Banyak yang antri nih. Makanya mungkin tadi ibadah ibu akan habis untuk membayar hutang, meminta keridhaan dari orang yang akan berjual. Makanya teman-teman ketika ingin berbicara, dapatkan sebuah informasi tentang kebutuhan orang lain, jangan langsung disebut. Ada baiknya kita konfirmasi dulu kepada orang yang bersangkutan. Ibu mendapat informasi bahwa Thomas ini, misalnya ya, Thomas ini dia orangnya misalnya sama. Ibu gak harus dulu langsung mencela si Thomas atau langsung disebarkan di kampus pengumuman Thomas ini adalah seorang pemabuk yang malam ke kafe. Ternyata Thomas yang sering ke kafe itu bukan Thomas marxisme. Ternyata yang sering keliaran ini bukan kampus ini, ternyata dari kampus lain. Namanya saja yang sama. Nah itu teman-teman, kalau dia mau ingin menuntut, dan ibu mungkin sebagai ininya, ibu tidak minta maaf, tidak minta keridhaan dari teman, kita nanti bisa berdiskusi ya. Nah kalau kita masuk lagi ke nilai Islam selanjutnya, berarti Thomas di sini terzolim. Teman-teman dalam hadis dikatakan orang yang terzolimi itu teman-teman doanya menembus langit. Tidak ada penghalang doa antara orang yang terzolimi dengan ijabahnya Allah. Jadi hati-hati kalau kita menzolimi orang. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan lagi tadi. Tadi kita sudah jelaskan tentang nilai tauhid atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada amanah atau tanggung jawab. Di sini dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Kemudian juga ada dalam hadis, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Ini poinnya. Coba diperhatikan. Jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Itu kira-kira sudah teraplikasi belum? Kita kan paling enak ya. Paling enak itu kita mengkhianati orang yang mengkhianati kita. Tapi kalau misalnya kita tidak boleh berkhianat kepada orang yang pernah mengkhianati kita, itu hanya jalan yang bisa melakukannya. Misalnya, Mbak siapa namanya? Mbak Titi. Mbak Titin. Misalnya Mbak Titin. Mbak Titin punya janji sama Mas Rio nih. Nanti sore kita janji ketemu di di kafe. Nah, di kafe depan sini, kafe naik kelas ya di depan sini. Nah, setelah menunggu 1 jam lamanya Rio, ternyata Mbak Titin datang. Padahal sudah berjanji. Nah, ketika setelah itu, padahal itu mau
dua anak itu berbeda karena sudah setahun itu biasanya membutuhkan bisa buku misalnya karena buku atau pena untuk di sekolah misalnya kalau cuma 5 tahun berarti cuma misalnya jajan atau makanan ringan. Oke, jadi kalau misalnya perlakuan itu kepada anak ibu yang satu 11 tahun, satu 5 tahun, ibu kasih sama-sama 5.000 itu artinya itu tidak apa. Tapi banyak ini yang dilakukan para orang tua. Ketika memberikan uang kepada si abangnya, ini bang uang 10.000 untuk jajan. Si adik melihat nih, bu minta uang. Ketika dikasih yang 5.000, kok ada 5.000, abang tadi 10.000. Ini tidak adilnya, bang. Bang 10.000, ada 5.000. Jadi teman-teman, konsep adik itu bukan berarti harus diberi sama rata. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau nanti teman-teman ternyata sama-sama kuliah sama adik-adiknya atau sama kakaknya, tapi orang tua tidak memberikan sama rata, ya harus dimaklumi. Oh mungkin ternyata kakak kita itu sudah di semester 7, tentu kebutuhannya lebih banyak. Nah, atau misalnya adik kita yang SD gitu, hari itu ternyata orang tua mengambil atau mengasih lebih besar. Siapa tahu kita dalam kebutuhan praktek. Jadi adik itu bukan berarti dibagi sama, tapi sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi teman-teman setelah kita sajikan materi tadi, boleh dibagi jadi 3 kelompok. Oke, teman-teman bahas tentang video yang kita tampilkan tadi. Video tadi untuk menganalisis kira-kira nilai-nilai agama apa sih yang bisa kita ambil dari tadi kasus dari video yang disampaikan. Boleh ya, tiga kelompok. Boleh nih, Mas Bayu sama Mas Fauzan. Itu bertiga. Mas Rio, Mas Maki sama siapa satu lagi? Sama Mbak Siti, Mbak Suci, kemudian satu lagi Mbak Mary. Oh ada lagi. Sama Mbak siapa lagi? Saya. Boleh. Jadi boleh didiskusikan teman-teman. Nanti Ibu akan tanyakan poin-poinnya. Boleh perwakilan nanti menjelaskan. Boleh. Ada di kesini nggak mau kan? Nah. Tulis boleh atau ada diskusikan dulu boleh. Atau ada yang mau ini? Ambil lagi kalau jadi boleh nanti lihat dari video tadi kira-kira apa? Boleh kita putar ulang lagi ya. Boleh dilihat lagi videonya. Oke, itu tadi udah kita ulang lagi videonya. Jadi boleh teman-teman betapa sangat berbahaya jika kita membuka aplikasi baru tanpa membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena ternyata ada aplikasi yang bisa mengaktifkan kamera dari perangkat yang sudah tersebut tadi. Jadi mereka bisa merekam apapun yang mereka inginkan. Tanpa kita saja hanya harus berhati. Jadi kalau kata Mas siapa tadi, Bu nggak apa-apa Bu, nggak usah dibaca kalau memang aplikasi itu sudah digunakan banyak. Jadi kayaknya nggak akan ada sesuatu yang negatif gitu ya. Tapi kalau misalnya aplikasi baru yang jarang dipakai oleh orang,
yang berkaitan dengan lain-lain. Berarti orang pembuat kita fokusnya adalah kepada yang membuat aplikasi ya. Agama yang bisa kita ambil dari orang pembuat aplikasi tadi berarti ada ketidak jujur, dia tidak amanah, kemudian dia tidak adil atau zolim. Kenapa zolim? Karena zolim itu dia mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Boleh dikasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Nanti baru kita inikan. 10 menit ya. Cukup ya 10 menit ya. Udah panjang itu. Atau kalau ada nilai-nilai lain teman-teman boleh didiskusikan tambahan, misalnya Bu, ada nilai yang tertinggal misalnya Bu dari yang disebutkan tadi, boleh ditambahkan juga. Ini teman-teman yang di sini ada yang walinya pernah tertipu oleh aplikasi? Oh, nggak pernah dong. Saya pernah tertipu oleh sebuah aplikasi. Ini aplikasi apa? Atau ada yang pernah ikut video online? Ada yang pernah ikut video online dari sini? Nggak pernah ya? Jangan ya. Kalau mau pinjam sama keluarga aja. Ya akadnya lebih jelas. Karena lembaga-lembaga resmi yang sudah diatur oleh negara. Kalau kita ada pegadaian syariah ada? Pegadaian tapi yang syariah ada ya? Kalau perbankan kan banyak ya, perbankan syariah. Koperasi syariah ada nggak? Yang berbasis syariah? Nggak ada kayaknya yang ada. Pernah dengar nggak koperasi syariah? Tapi kalau koperasi banyak ya. Tapi kalau koperasi syariah belum ada ya. Gimana kalau satu siap? Yang mau presentasi boleh? Apa? Oh boleh. Kerja aja. Mas kerja. Iya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil pertemuan kami setelah tadi. Aplikasi sebuah itu adalah sampah yang digunakan untuk memasang-masang atau mengambil data dari perangkat seorang tanpa pengetahuan atau izin mereka. Dalam pandangan Islam, penggunaan aplikasi tersebut umumnya dilarang atau haram karena bertentangan dengan nilai-nilai etika dan hukum syariat. Adalah kebebasan didasarkan prinsip syariat. Yang pertama adalah larangan memasang-masang orang lain, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu besar, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Surah Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini secara jelas melarang tajassus atau memata-matai, yaitu mencari-cari informasi atau kesalahan
Yang kedua adalah pelarangan atau hak privasi. Ini dijelaskan dalam surat hak al-Fausiyah. Dalam Islam, hak privasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengintip rumah suatu kaum tanpa izin mereka, maka halal bagi mereka untuk mencukil matanya. Surat Al-Bukti dan Muslim. Ini menunjukkan betapa seriusnya Islam menjaga privasi individu. Yang ketiga adalah penggunaan tanpa izin atau pengambilan tidak sah. Mengambil informasi orang lain tanpa izin adalah bentuk hujul atau pengambilan secara sembunyi yang tidak sah, yang termasuk dalam kategori kezaliman. Yang keempat, potensi fitnah atau kerusakan. Informasi yang diperoleh secara tidak sah dari satu bisa disalahgunakan, disebarkan atau dimanipulasi yang dapat menimbulkan fitnah, ghibah, dan nama atau adu domba. Semua ini sangat dilarang dalam Islam. Yang kelima, pengecualian atau pengawasan dalam konteks syariat. Islam memperbolehkan bentuk pengawasan tertentu jika ada alasan syariah yang kuat, seperti yang pertama, orang tua terhadap anak-anak itu keamanan. Yang kedua, pemerintah terhadap kriminalitas dan terorisme dengan mekanisme hukum syariat. Yang ketiga, suami atau istri dalam kasus tertentu tapi tetap harus berhati-hati agar tidak menzalimi atau melanggar prinsip-prinsip dasar adab Islam. Itulah ini hasil diskusi kami dalam studi kasus tersebut. Kelompok 2, saya akhiri warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memarah-marah. Kemudian yang kedua tentunya merusak hak privasi bersama manusia, karena agama mengajarkan kita untuk menghormati hak orang lain, termasuk hak privasi. Jadi menyadari merupakan suatu tindakan yang menjauh. Kemudian ada tidak menjaga etika dan akhlak, karena ajaran agama menekankan pentingnya akhlak yang mulia, termasuk menjaga mata, telinga, dan hati dari hal-hal yang bukan hak kita. Aplikasi yang seperti itu tentunya akan membuat seseorang sebetulnya ngaku, fisik, dan tidak beradab yang membuat aplikasi tersebut. Kemudian, jadi perbuatan membuat aplikasi yang tersebut tentunya sangat bertentangan dengan nilai agama seperti jujuran, menjaga amanah, menghormati privasi, dan menjauhi zalim, menjaga etika dan akhlak. Berikan akhlak. Oleh orang yang mendirikan aplikasi legal, yaitu mendolimi orang lain atau pelaku yang salah.
agama, psikologi, sosial maupun hukum. Jadi dampak sisi agama ya orang yang mendolimi itu akan mendapat dosa besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Terus dalam Al-Quran menjelaskan bahwa doa orang yang terdolim itu sangat makbul atau sangat dikabulkan. Terus ada dunia dan akhirat, dia akan dipertanggungan azabnya di akhirat. Mungkin saja yang dapat menyampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ketiga kelompok ini tadi teman-teman, kalau kita bisa akumulasikan bahwasanya kita ketika mempunyai sebuah kemampuan, ketika menjadi sebuah profesi, itu adalah salah satu profesi ya, melakukan kemampuan, larian atau skill kita, maka jangan lupa untuk membentengi diri kita dengan nilai-nilai Islam. Jadi apapun profesi kita nanti, misalnya Mas Thomas hari ini dia bercita-cita menjadi saya nanti mengajar aja lah misalnya. Tapi ternyata Allah mentakdirkan dia menjadi seorang direktur perusahaan. Nah, apapun itu nanti profesinya, maka yang pertama harus membentengi diri kita adalah nilai-nilai Islam. Mau jadi pemimpin, maka pemimpin yang sesuai dengan karakter Islam. Mau jadi ahli IT, maka apapun yang dihasilkan nanti tetap panduannya itu adalah nilai-nilai keislaman. Sehingga bahkan Bu, saya nanti ternyata lulus dari sini tuh saya sebenarnya maunya berbisnis saja. Tapi Allah mentakdirkan jadi presiden misalnya. Maka jadi pemimpin negara pun ya basicnya harus tetap berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi agar apa? Agar kita menjadi makhluk Allah yang memang yang dari awal Allah sebutkan kita adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ya, menjadi khalifah. Memberikan keamanan sama, memberikan perlindungan kepada kita baik sesama manusia maupun pada sesama manusia. Nah, dari nilai Islam teman-teman makanya di sini ada namanya ihsan. Ihsan ini adalah berbuat baik. Jadi dalam Islam kita tidak hanya kalau kita lihat secara ininya kepada Allah, tapi juga kepada manusia. Teman-teman kalau sakitnya kita, lukanya kita, karena kesalahan kita kepada Allah, misalnya kita berbuat maksiat. Maksiat itu adalah hubungannya adalah kita kepada Allah. Maka kita yang dilakukan adalah bertaubat. Tapi kalau sakitnya orang lain karena kita, misalnya nih, ibu mencaci maki orang, ibu misalnya membuat sakit hati orang, atau ibu zalim kepada orang, maka nggak bisa hanya kita dengan ibu hanya bersifat kepada Allah, nggak bisa. Maka ini harus diselesaikan. Hubungan horizontalnya, kalau vertikal kan nggak harus kepada Allah. Horizontalnya kepada Tuhan itu harus diselesaikan di dunia. Karena kalau ini tidak diselesaikan di dunia, jadi nanti kamu akan tidak. Walaupun ibu ibadahnya banyak, tapi ternyata ketika di hari penimbangan amal kebaikan nanti, itu yang ngantri untuk minta keadilan kepada Allah terhadap perilaku kita. Banyak yang antri nih. Makanya mungkin tadi ibadah ibu akan habis untuk membayar hutang, meminta keridhaan dari orang yang akan berjual. Makanya teman-teman ketika ingin berbicara, dapatkan sebuah informasi tentang keburukan orang lain, jangan langsung disebarkan. Ada baiknya kita konfirmasi dulu kepada orang yang bersangkutan. Ibu mendapat informasi bahwa Thomas ini, misalnya ya, Thomas ini dia orangnya misalnya sama. Ibu gak harus dulu langsung mencela si Thomas atau langsung disebarkan di kampus pengumuman. Thomas ini adalah seorang pemabuk yang malam ke kafe. Ternyata Thomas yang sering ke kafe itu bukan Thomas Wisnu. Ternyata yang sering keliaran ini bukan kampus ini, ternyata dari kampus lain.
dan ibu mungkin sebagai ibunya ibu tidak minta maaf, tidak minta keridhaan dari agama, kita bisa begitu, kan ya? Nah, kalau kita masuk lagi ke nilai Islam selanjutnya, berarti Thomas di sini terzolim. Teman-teman, dalam hadis dikatakan orang yang terzolimi itu teman-teman doanya menembus langit. Tidak ada penghalang doa antara orang yang terzolimi dengan ijabahnya Allah. Jadi hati-hati kalau kita menzolimi orang. Ya, Mahdi. Jangan. Orangnya ganteng, soleh. Kayak Mas Fauzan penghafal Quran, Masya Allah. Itu berharap cita-cita boleh. Tapi kalau Bu Fauzan harus jadi jodoh saya. Kalau nggak jadi jodoh saya, siapapun tidak boleh memilikinya. Wah, itu bahaya. Kenapa? Karena kalau siapapun tidak boleh memilikinya, cinta ditolak, dukun bertindak. Iya ya. Pakai dukun nggak ya? Nggak. Bisa ya? Masya Allah. Jadi ini teman-teman, nilai yang paling utama adalah keimanan kita kepada Allah. Dalam hadis dari Anas bin Malik, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Teman-teman, dalam Al-Quran disebutkan Dari apa yang telah kita pelajari tadi, bahwasanya dalam kehidupan apapun profesi kita nanti, dikatakan bahwa semua tindakan berkesesuaian dengan nilai-nilai dari Islam. Semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa bermanfaat. Baiklah, ibu akhiri. Wallahumma fiqh ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya hari ini. Kita akan berjumpa di belajar. teman-teman, itu materi pada hari ini dari diskusi teman-teman tadi. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi intinya teman-teman, dari materi kita hari ini, apapun yang teman-teman lakukan, profesi apapun yang teman-teman dapatkan nanti, jangan lupa untuk mengikuti aturan ajaran-ajaran atau nilai-nilai dari Islam. Jadi semoga bermanfaat, semoga ilmunya bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan ini jadi bekal untuk hidup dari dunia sampai ke akhirat. Baiklah, ibu akhiri. Wallahumma fiqh ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman-teman, terima kasih atas waktunya hari ini, dan kita akan ketemu di lain kesempatan nanti. Terima kasih. Terima kasih.